Kembali lagi di update siang, pemirsa masih bersama saya, Septi Diajan, dan tentunya di segmen kali ini kita masuk ke dialog spesial dengan tema besarnya kali ini dengan pernyataan yang baru-baru saja dikeluarkan oleh Kepala BNN tentang larangan anggota tangkap pengguna narkoba termasuk artis, dan tentunya saya tidak sendiri karena kami sudah kehadiran beliau selaku pakar hukum Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo yang sudah bersama kami. Selamat siang Prof. Bowo. Selamat siang Mbak Septi, alhamdulillah sehat-sehat Sehat ya Prof? Ya. Baik, dan tentunya juga kita tengah bergabung bersama juga melalui sambungan Zoom bersama dengan pembina Yayasan Orbit, Bapak Rudi Wedasembara. Selamat siang Pak Rudi. Ya, selamat siang Mbak. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Rudi di sini. Sekali lagi, Yayasan Orbit Surabaya adalah merupakan sebuah lembaga sosial yang fokus pada rehabilitas pecandu narkoba dan program pengurangan dampak HIV AIDS di Jawa Timur, khususnya ya di Surabaya dan Sidoarjo. Terima kasih bergabung bersama kami. Mungkin kami terlebih dahulu ke Prof. Bowo yang sudah hadir. Langsung saja Prof, dengan pernyataan yang baru saja dikeluarkan oleh Kepala BNN bahwa tentunya larangan yang dikeluarkan beliau kepada anggota untuk menangkap pengguna narkotika, apalagi di kalangan artis, tanggapannya seperti apa Prof? Ya, kita harus tahu regulasinya dulu ya, tentang ada keputusan bersama April 2014 tentang adanya rehabilitasi, khususnya masalah pengguna narkoba. Ada dari Ketua Mahkamah Agung, dari Kejaksaan Agung, dari Kapolri, dari BNN, dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, ya itu sudah merangkum tentang masalah keputusan bersama, sudah masuk ke lembaga negara. Baik. Jadi ketika pengguna narkoba harus menyesuaikan dengan rehabilitasi, bukan tidak harus ditangkap pengguna ya. Khususnya masalah Undang-Undang 35 2009 pasal 27, Yunto 54 55, kemudian surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010, yaitu tentang pengguna nafsa narkoba harus direhabilitasi, tidak berkecuali, itu wajib hukumnya seperti itu. Baik, dari kacamata hukum kita juga akan mendengar dari Pak Rudi selaku pembina Yayasan Orbit. Pak Rudi, bagaimana tanggapannya menurut Anda yang sudah dikeluarkan pernyataannya dari Kepala BNN melarang anggotanya untuk menangkap pengguna narkoba, dan mungkin juga bisa dikatakan ya, seperti yang beliau katakan bahwa di Indonesia ini cukup banyak, kiranya ada 1.496 institut penerima wajib lapor yang merupakan pusat kesehatan dan juga lembaga rehabilitasi. Sampai ini kebijakannya nanti terwujud, pasti akan menjadi PR yang cukup besar ya Bapak ya, karena akan banyak menampung tentunya. Ya, kami persilakan Pak Rudi. Baik Mbak Septi. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Kepala BNN RI itu sebenarnya menerjemahkan apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Narkotika. Nah, sebetulnya kalau kita lihat tujuan Undang-Undang Narkotika ini kan juga ada menjamin pengaturan rehabilitasi. Nah, kemudian di pasal 54 itu pecandu ataupun korban narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Nah, kemudian yang dimaksud oleh Pak Kepala mungkin ini diterjemahkan yang awalnya itu artis, sebenarnya bagaimana kemudian mengedepankan pendekatan public health atau kesehatan masyarakat kepada korban atau penyalahguna narkotika. Nah, di pasal 55 itu memang ada kewajiban pecandu atau korban penyalahguna itu wajib melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor. Nah, baik itu sudah dewasa ataupun ketika anak-anak, maka orang tua atau walinya yang melaporkan yang bersangkutan kepada institusi wajib lapor, agar tujuannya adalah bagaimana mereka bisa pulih atau lepas dari ketergantungan narkotika. Nah, ini yang mungkin yang dimaksud oleh Pak Kepala. Cuman akhirnya penyampaian kepada masyarakat atau publik mungkin terpotong-potong, yang kemudian ini ditangkap atau dianggap kemudian, oh kalau penyalahguna ini tidak kemudian dilakukan upaya paksa, dilakukan penangkapan. Itu yang dimaksud oleh Pak Kepala
itu adalah bagaimana kemudian pecandu atau penyalahguna itu secara voluntary, secara rehabilitasi. Mungkin yang dimaksud beliaunya seperti itu. Jadi belum dikatakan secara menyeluruh ini masyarakat menerima maksud yang diungkapkan dari Kepala BNN begitu ya terkait pelarangan penangkapan. Lebih dalam lagi pastinya saya akan tanya dulu ke Prof. Bowo. Prof. Bowo, ini apa tidak bertentangan dengan pasal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika? Memang di dalamnya berbunyi soal bagi mereka yang mungkin pada akhirnya pengguna narkoba dalam arti korban bukan pengedar begitu ya, tetap harus dipidana. Dimaksud pasal 127 tadi harus direhab wajib, tidak berkecualian, karena sudah ada keputusan bersama. Jadi tidak ada perkecualian. Nah ini yang menjadi persoalan kan, ada diskriminasi. Ya khususnya kalau artis-artis direhab, kalau enggak, ya kadang-kadang sampai dihukum pengguna 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Ini kan ya benar. Menurut pandangan saya selaku apa yang saya sampaikan ini adalah jangan sampai menjadi objek, tapi yang jelas ketika sudah ada semen dan keputusan bersama, hakim pun ketika nggak ada pasal 127 mesti dihukum minimal 4 tahun pengguna ini. Nah ini yang jadi tanda tanya. Nah sebetulnya kecuali kalau pengedar nggak ada masalah, bandar nggak ada masalah, kalau pengguna ini kan korban. Nah, yang penting adalah satu, apa yang disampaikan oleh Kepala BNN itu seharusnya nantinya ada kontradiksi antara Polri dan BNN. Nah, semua ini kan penegak hukum. Baik. Nah, karena di dalam aturan pasal 112, 114 itu kan ancamannya 4 tahun. Nah, sesuai dengan pasal 21 KUHP seharusnya dapat ditahan, tapi ada perkecualian, yaitu rehabilitasi itu medis dan sosial. Nah itu yang tahu tentang bagaimana primernya, bagaimana tentang prosesnya, bagaimana tentang isolasinya ya, tentang masalah yang berhubungan dengan panti rehab. Jadi ya jelas kalau menurut pandangan saya ya harus rehabilitasi, jangan hanya tempatnya harus jangan sampai izinnya rehabilitasi itu dipersulit sehingga nantinya nggak tertampung, dikarenakan pengguna narkoba ini saya lihat tentang riset yang ada hubungannya di tahanan itu 60% pengguna narkoba. 60% loh. Kalau 40% itu tahanan umum, padahal 60. Nah, oleh karena itu perlu adanya satu, yaitu pemerintah harus mendorong sekali adanya panti rehabilitasi. Sebetulnya itu. Baik, Prof. Bowo, mungkin menanggapi dari pernyataan Pak Rudi tadi bahwa sebenarnya mungkin maksud yang disampaikan dari Kepala BNN ini tidak hanya sekedar potongan kata demikian. Kalau Prof. Bowo sendiri yang sudah mengetahui berita dan informasi ini, sebenarnya yang dimaksudkan dari Kepala BNN ini seperti apa? Ya seharusnya apa salah atau tidak, tapi ini Kepala BNN itu pangkatnya Majen ya. Baik. Majen bintang 3, kan main-main. Kalau bintang 3 itu apa yang diucapkan itu merupakan satu yang berhubungan dengan adanya satu aturan juga. Nah kalau sudah begitu nanti jangan sampai ada diserah terimakan yang tingkat-tingkat masyarakat. Apa benar? Kalau gitu nantinya enak ya ditangkap oleh BNN ya daripada ditangkap polisi kan gitu, Polri ya. Nah dari situlah nanti anggapan apa yang disampaikan itu nantinya malah bundar sekali. Jadi kalau pandangan saya seharusnya harus merujuk pada keputusan bersama. Baik. Keputusan bersama itu adalah satu yang saya sampaikan tadi, itu direhab, pengguna itu rehab, jangan sampai ada tebang pilih. Nah, kalau rehab berarti jangan sampai yang bawah dia hukum, yang atas direhab, ini kelihatannya seperti itu. Jadi inilah menjadi satu persoalan-persoalan sehingga apa yang disampaikan Ketua BNN mungkin itulah persoalannya. Baik. Saya masih akan tanyakan kepada Prof. Bowo dan juga pastinya kepada pembina Yayasan Orbit Pak Rudi Wedasmara yang masih bergabung bersama kami, dan kita lebih nanti mungkin di segmen selanjutnya lebih mengerucutkan kira-kira ini sebaiknya memang kepada para korban narkotika ini harusnya direhab terlebih dahulu atau juga menerima tindakan pidana. Saya mau ke Pak Rudi dulu. Pak Rudi, kembali saya ingin menanyakan Pak terkait pendekatan non penal ini, seperti rehabilitas ini apakah lebih efektif
untuk bisa memberikan efek jera dibandingkan dengan penahanan? Ya, kalau kita bicara, tapi kalau kita perbandingkan, sebenarnya BNN sendiri juga sudah punya penelitian bagaimana kemudian dampak buruk pemidanaan penjara dengan kemudian pendekatan rehabilitasi. Jadi itu penelitian dari Universitas Indonesia di mana itu kemudian melihat dampak pemidanaan narkotika, mulai dampak ekonomi, psikologis, keluarga dan sebagainya. Nah, kalau yang saya lihat ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Kepala ini dengan mengedepankan rehabilitasi ini kan sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh ketika nawacita Presiden Jokowi, di mana itu menghendaki ada 100.000 pecandu untuk direhabilitasi. Tapi faktanya yang terjadi itu tidak kemudian orang kemudian secara sukarela seperti yang dimasukkan Pak Kepala BNN saat ini untuk melaporkan diri kemudian rehab. Tapi yang saat ini terjadi adalah voluntary, pengguna narkotika tidak voluntary, tapi kemudian memang tetap ada upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, tapi kalau kita berbicara upaya paksa, apakah ini dilakukan BNN atau Kapolri, sebenarnya mereka juga targetnya sama, bagaimana kemudian upaya pemberantasan ini bisa dilakukan. Tapi memang ketika melakukan pemberantasan narkotika kan nggak kemudian ujuk-ujuk memegang bandarnya, produsennya, pabriknya, tapi kan dimulai dari bawah. Dalam hal ini adalah pengguna narkotikanya, kemudian perantara, kurir, pengedar, bandar, dan kemudian meningkat sampai produsen atau pabriknya. Nah, memang saat ini yang terjadi adalah rehabilitasi ini ada yang sifatnya bukan voluntary, tapi sifatnya compulsory. Jadi compulsory itu pemaksaan untuk mereka wajib rehabilitasi dengan mengedepankan pendekatan restorasi justice atau keadilan restorasi, di mana keadilan restorasi itu adalah mengembalikan kepada keadaan semula atau pengguna narkotika ini kepada keadaan semula. Dan keadilan restorasi ini sebenarnya sudah di beberapa institusi, baik itu kepolisian, kejaksaan, sampai proses peradilan itu sudah menerapkan hal itu, terutama di tingkat kepolisian, di mana kepolisian itu menerbitkan Perpol 8 tahun 2021 di mana keadilan restorasi justice itu kepada pengguna narkotika dengan syarat-syarat diantaranya tertangkap tangan saat menggunakan narkotika, urinnya positif, gramaturnya atau berat narkotikanya itu tidak melebihi ketentuan, misalnya kalau sabu itu di bawah 1 gram, ganja 5 gram, kemudian dia bukan pengulangan tindak pidana, yang terakhir adalah dia tidak terlibat jaringan atau sindikat gelap narkotika. Nah, ketika pecandu masuk syarat-syarat itu, tidak kemudian dilakukan ke proses hukum sampai proses peradilan, tapi mereka dilakukan asesmen di BNN setempat, kemudian dari BNN itu kemudian terbitlah rekom asesmen terpadu, di mana yang bersangkutan akan memperoleh rehabilitasi. Tapi sifatnya adalah mandatori atau compulsory atau wajib mereka melakukan rehabilitasi. Itu sih, Mbak. Anda menyikapinya dengan seperti itu. Pasti saya juga ingin mendengar dari Pak Bowo. Pak Bowo sudah mendengar juga pernyataan dari Pak Rudi begitu selaku pembina Yayasan Orbit yang menangani tentunya rehabilitas kepada korban pengguna narkoba. Anda menilai bahwa sebenarnya kebijakan atau anjuran yang sudah diberikan oleh Kepala BNN ini justru akan lebih menekan angka pengguna narkoba atau justru membuka celah penyalahgunaan wewenang narkoba? Ya, sebetulnya ingin menekan, tapi nanti untuk celah-celah hukumnya seperti itu apa yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi. Yang jelas, ini persoalan-persoalan pengguna ini di dalam persoalan hukum memang harus ditahan kan, ancamannya 4 tahun. Tapi harus diwajibkan direhab, maksud saya. Tetap ditangkap, harus direhab. Baik. Jangan ditangkap, ditahan terus sampai 4 tahun, 5 tahun. Kalau pengguna, terkecuali ya dia itu bandar, ya otomatis yang lainnya, waduh itu nggak sesuai lah. Ya toh, kalau bandar seperti itu, pengedar itu nggak bisa. Ini pengguna itu korban sebetulnya. Kalau saya sudah apa yang disampaikan
sudah ada keputusan bersama, sudah dibuat, itulah harus direhabilitasi. Tidak perkecualian. Kalau ya ditangkap dulu, baru nantinya. Nah, baru di asesmen baik BNN maupun dari kepolisian, baru diserahkan ya untuk di pantai rehab. Sebetulnya itu. Iya, kalau sudah ada surat rekom ya. Rekom, tapi kalau nggak ada rekom, lah rekom inilah jangan sampai rekom ini menjadi objek. Nah, kalau menjadi objek, jadi orang ya banyak itu yang bisa protes loh. Ini bisa direhab kok, ini enggak, sama-sama penggunanya. Ini jadi persoalan kan? Persoalan apa? Diskriminasi kan? Nah, kalau dengan demikian berarti hukum ini kan tebang pilih, itu yang dimaksud. Lah, oleh karena itu apa yang menjadi keputusan bersama itu, ayolah kita sikapi yang bijak bahwa harus panti rehab ini harus memang benar-benar di semua kabupaten, provinsi maupun pusat harus disebarluaskan. Maksudnya jangan sampai hanyalah izin-izin ini dipersulit, khususnya masalah yang berhubungan pantai rehabilitasi tentang korban dari narkotika nafsa tadi. Itu sebetulnya. Ya, jadi kalau saya apa yang disampaikan itu nanti bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, kan begitu. Antara Polri dan BNN ini sama-sama penegak hukumnya, tapi bertentangan nanti persoalannya, ya kan? Kalau bertentangan bagaimana menyikapi? Masyarakat jadi bingung. Nah, oleh karena itu harus satu suara. Ya, keputusan bersama itulah dijadikan patokan dengan adanya Undang-Undang 35 tahun 2009 maksud saya adalah 127, sudah ada patokannya. Itulah merupakan salah satu yaitu rehabilitasi. Tidak bisa rehabilitasi. Undang-undangnya itu bunyinya seperti itu. Kalau pengguna, jangan sampai pengguna ini makin lama makin jerat, jadi nanti di situ malah justru nanti menjadi sekolah-sekolah seperti apa yang disampaikan di narkoba itu kan banyak seperti itu. Malah justru nggak jerah, malah juga nanti menjadi satu bandar. Ini yang perlu diperhatikan. Kenapa? Tugasnya rehabilitasi ada dua kan, yaitu tentang yang berhubungan dengan medis, merehab medis dan sosial, supaya nanti di masyarakat diterima. Jangan sampai setelah direhab masyarakat terima. Contohnya seperti itu. Dikarenakan apa? Lah, kalau sudah itu memang benar-benar sudah nggak tergantungan, baru nanti yang menentukan kan psikologi dan dokter kan. Baik. Nah, itulah. Baik. Kita kembali ke Pak Rudi. Pak Rudi. Baik, Pak Rudi mungkin kalau kita melihat fenomena sampai detik ini mungkin ya masih banyak laporan, terlebih mungkin kita bisa meng-highlight adalah artis karena mungkin dia public figure yang banyak tersorot begitu ya, bahkan mungkin ada dari mereka yang sampai 3 kali mungkin harus berhadapan lagi dengan hukum pidana terkait narkotika. Di mana sebenarnya dari Kepala BNN mungkin lebih menegaskan pada penekanan rehabilitas. Ada menanggapinya seperti apa? Jadi apakah rehabilitas ini justru harus urgent saat ini untuk bisa membuat efek jera itu? Iya, jadi Mbak Septi, jadi saya perlu menyampaikan bahwa pendekatan penanggulangan narkotika di Indonesia bahkan di internasional itu sebenarnya ada 3. Jadi tidak perlu khawatir kemudian ketika mengedepankan urgensinya adalah rehab, kemudian mendegradasi pemberantasan. Jadi sebenarnya ada 3 pendekatan narkotika itu. Ada yang pertama adalah supply reduction, di mana aparat penegak hukum itu memberantas, membasmi, kemudian memotong jalur peredaran. Nah, ini tugasnya aparat penegak hukum. Kemudian yang berikutnya adalah demand reduction. Bagaimana kemudian permintaan terhadap narkotika ini kemudian bisa ditekan seminim mungkin. Nah, salah satunya melalui kampanye, edukasi. Nah, salah satunya rehab masuk bagian ini, rehabilitasi. Nah, yang terakhir ada atau pengurangan dampak buruk narkotika. Bagaimana kemudian orang yang sudah terpapar narkotika ini pasti memiliki dampak-dampak, mulai kesehatannya, mulai ketergantungannya, mulai psikososialnya dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya porsi-porsi ketiga pendekatan ini memang yang familiar dan bahkan porsi anggaran yang cukup besar itu adalah di sisi pemberantasan. Nah, kalau kita mau lihat anatomi dukungan anggaran gitu ya, baik itu dari pemerintah atau salah satunya BNN lah kalau kita mau lihat anatomi anggaran ini, memang kemudian porsinya yang lebih banyak adalah pemberantasan. Nah, sekarang ini bagaimana kemudian rehabilitasi ini juga ada porsi yang cukup signifikan karena itu juga ternyata juga berpengaruh
terhadap permintaan terhadap narkotika. Maka logika sederhananya adalah jualan para bandar atau pengedar ini tidak akan laku. Sederhananya seperti itu. Tapi memang ini kemudian apa yang dimaksud oleh Pak Kepala BNN RI ini mungkin diterjemahkan atau opininya bisa berkembang di masyarakat luas. Kemudian apakah tidak dilakukan upaya hukum terhadap penyalahguna, tapi memang sebaiknya adalah direhabilitasi. Itu yang ingin saya sampaikan terkait pendekatan. Nah, kemudian kalau terkait kalangan artis ini sebenarnya kan ini kan patron sosial gitu Mbak ya. Jadi apakah kemudian apa yang dilakukan artis ini kemudian menjadi kalau yang disampaikan Pak Kepala ini kan kemudian menjadi promosi atau promosi cuma-cuma terkait penggunaan narkotika melalui perilaku yang dilakukan oleh artis. Maksudnya perilaku ketika artis menggunakan narkotika maka dia bisa berkarya, berkreasi. Apakah itu karena narkotikanya? Nah ini yang maksud dari Pak Kepala ini kemudian memutus pandangan itu di masyarakat. Nah, tapi kemudian tidak kemudian satu kalangan hanya artis saja yang kemudian dilakukan upaya paksa, tapi bagaimana kemudian kalangan artis ini bisa didorong supaya mereka bisa pulih tanpa adanya upaya paksa dengan dilakukan penangkapan. Nah, itu kira-kira Mbak. Baik, karena memang kita keterbatasan waktu, mungkin kita bisa lanjutkan di sesi-sesi update siang lainnya. Pak Browo, maksud kami Prof. Bowo dan juga Pak Rudi, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Pemirsa, dari dialog singkat ini semoga bisa membuka mata kita bahwa tentunya perang terhadap pengguna narkoba harus melalui berbagai upaya. Dan ini bukan tentang melemahkan hukum, yakni tentang juga menguatkan kemanusiaan, karena di balik setiap kasus pastinya juga ada potensi diri yang bisa diselamatkan.